Kemudian di antara kalam hikmah, ucapan, ungkapan bijak beliau juga, suatu ketika beliau ditanya, "Kaifa anta wad dunya? Kaifa anta wad dunya?" Gimana kabar hartamu? Gimana keadaanmu sekarang? Mengapa sampai engkau bisa sezuhud ini? Engkau makan secukupnya. Engkau tidak terlalu mengejar dunia sebagaimana orang mengejarnya mati-matian. Engkau lebih menyibukkan dirimu untuk mengajar, lebih menyibukkan dirimu untuk beribadah, dan seterusnya. Gimana keadaanmu? Kenapa kok bisa seperti itu? Kemudian beliau menjawab, "Araftu arba'ata asya'a fa ana mustarihun biha." Ketahuilah bahwasanya peganganku ada 4. Kenapa aku tidak semangat mereka mencari uang, sesemangat mereka mencari dunia, mencintai dunia dan seterusnya? Karena aku punya 4 perkara, pegang 4 perkara ini. Yang pertama, araftu anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi. Aku tahu kalau rezeki untukku tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Maka fa'ana ghairu mushtaghilin bihi. Maka untuk apa aku sibuk mencarinya? Aku tahu rezeki yang masuk ke dalam perutku menjadi darah dagingku itu sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa aku sibuk? Hatta manusia sefakir apapun, dia akan mendapatkan rezekinya dari arah yang Allah yang sudah atur. Manusia sekaya apapun tidak mungkin semua kekayaan itu akan masuk ke dalam perutnya. Maka kata beliau, aku tahu rezekiku sudah ditentukan dan tidak akan jatuh ke tangan orang lain, maka aku tidak perlu sibuk dengannya. Yang kedua, wa araftu anna amali lan ya'malahu ghairi. Dan aku tahu pahala dari amalku tidak mungkin datang dari amalan orang lain. Aku tahu pahalaku di sisi Allah yang dicatat oleh Allah tidak mungkin datang dari puasa, sholat orang lain. Pasti datang dari diriku. Maka aku menyibukkan diri untuk amalku. Wa araftu anna amali lan ya'malahu ghairi fa ana mushtaghilun bihi. Kemudian yang ketiga, wa araftu anna 'ainallahi tarani. Aku tahu bahwasanya pandangan Allah selalu melihatku. Fa ana astahyi minhu. Maka aku malu apabila pandangan Allah tadi melihatku dalam keadaan aku bermaksiat. Wa araftu annal mauta ya'ti baghtatan. Aku tahu, yang terakhir ini, yang keempat, aku tahu bahwasanya kematian pasti akan datang secara tiba-tiba. Fa'ana musta'iddun lahu. Maka aku mempersiapkan selalu untuk menyambut kematianku. Ini 4 perkara yang membuat beliau tenang, tidak disibukkan dengan dunia. Yang pertama adalah ia tahu rezekinya tidak akan jatuh di tangan orang lain. Kedua, ia tahu pahala ibadahnya, derajatnya di sisi Allah tidak mungkin karena sebab amalan orang lain, maka dia menyibukkan diri untuk amalannya. Kemudian yang ketiga adalah ia tahu bahwasanya pandangan Allah senantiasa melihatnya, maka ia malu apabila Allah melihatnya dalam keadaan bermaksiat. Dan yang terakhir adalah ia tahu bahwasanya kematian pasti datang secara tiba-tiba, maka ia selalu mempersiapkan diri untuknya. Ini suatu hikmah yang bisa kita amalkan. Semoga kita semua pun mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Sayyiduna Hatimul Asam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi